warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM Ustaz Aziz Salahuddin, yang saya hormati Tokoh Agama Ustaz Aceh Nawawi Aziz, pemerintahan dari Bapak Muhammad Dadan, Ketua Panitia Bapak Dedi, CEO Gerakan Pengajar Desa Bapak Gardian Muhammad, Masya Allah. Seluruh ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, ibu sehat? Masya Allah. Gimana menjalankan bulan Sya'bannya? Sebentar lagi Ramadan ya Bu? Ada yang di sini sebelum saya mulai, ada di sini yang berniat nanti bulan Ramadan khatam 1 kali, boleh tunjuk tangan. Ini ketawa artinya lebih dari 1 nih. Nah, tanya dulu. Ada yang di sini berniat khatam Ramadan 2 kali, boleh tunjuk tangan Bu. Ini sama-sama motivasi kita. Mau khatam 2 kali ada? Boleh tunjuk tangan. Boleh tunjuk tangan. Oh, berarti lebih tinggi. Oh, itu dua kali khatam. Insya Allah. Ada yang mau khatamnya dalam bulan Ramadan targetnya sebulan 3 kali khatam? Tunjuk tangan Bu. Mana tunjuk tangan? Ibu ada sebulan 3 kali khatam? Masya Allah. 3 kali khatam. Ada yang mau sebulan khatam 4 kali di bulan suci Ramadan? Saya menanyakan pertanyaan yang serupa ini Bu, sampai akhirnya berhenti di khatam 7 kali. Dan di episode lain saya bertanya, ada nggak di sini Bu untuk memotivasi kita semua bahwa ada saudara-saudara kita yang bersungguh-sungguh dalam Quran? Ada yang khatam 1 kali, boleh tunjuk tangan semua. Ramadan mau khatam 2 kali, 3 sampai 7 kali, yang kelamaan aja ada tunjuk tangan lagi. Ya. Jadi di beberapa masjid memang banyak yang berhentinya di khatam 7 kali. Masya Allah. Berapa kali itu teman-teman sekalian? Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh dengan Quran kita. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja hari ini kita akan membahas mengenai wanita yang dirindukan syurga. Ini tema yang sebenarnya berulang-ulang kali menjadi tema favorit dari para jemaah, dan juga yang saya tentu saja mengingatkan saya untuk menjadi hal yang seperti itu juga. Untuk menjadi wanita yang dirindukan oleh syurga, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Suara saya agak dengung ya Bu? Enggak ya? Okay. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Ini agak dengung teman-teman sekalian. Mohon izin. Tas. Nah, ini bagus, Masya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 hal yang harus kita perhatikan mengenai posisi kita di muka bumi ini. Itu yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama adalah peran kita sebagai seorang hamba Allah, kedua peran kita sebagai seorang anak, ketiga peran kita sebagai seorang istri, keempat peran kita sebagai seorang ibu, dan yang kelima peran kita sebagai seorang anggota masyarakat. Untuk bisa memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berjuang untuk memasuki kelima, harus menjalankan peran dari kelima hal itu dengan sebaik-baiknya. Kita mulai yang pertama. Kita sebagai seorang hamba Allah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa tujuan Allah menciptakan kita. Dalam surah Al-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Seorang wanita yang ingin masuk kepada syurga Allah, walaupun kita tahu diri kita ini siapa ya Bu, kita banyak salah, kita banyak khilaf, kita banyak menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa-dosa kita, tapi kita ingin masuk syurga Allah. Yang paling pertama adalah kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita mengetahui apa tujuan Allah menciptakan kita. Dalam surah At-Tauriyat 56, tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibadah, nggak ibadah tidak mengurangi kebesaran Allah. Yang rugi adalah diri kita. Kita nggak ibadah sama Allah, Allah tidak pernah rugi. Allah tetap maha besar. Beribadah itu adalah fungsinya untuk diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Betul? Ketika ibu ibadah kepada Allah, Rasulullah itu menjadikan ibadah, menjadikan sholat itu sebagai
beristirahat dari hiruk pikuk dunia. Kadang-kadang kita lelah menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini. Kita beristirahat dengan cara apa? Dengan cara sholat, beribadah kepada Allah. Kita tenangkan diri kita dalam keadaan kita sholat. Itu dulu sekalian. Makanya Allah katakan musta'in bersabri wassalat. Akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita, kita tolong sama Allah dengan sabar dan dengan sholat. Makanya ibadah itu gunanya untuk diri kita sendiri. Sebagaimana tujuan kita diciptakan itu bukan untuk makan, bukan untuk sekedar tidur, bukan untuk main-main, tapi jauh lebih besar daripada itu. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hasibatum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu semua tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Ibadah dalam arti luas. Ibadah hablum minallah, kita jaga hubungan baik kita dengan Allah, kita sholat, kita puasa, kita mengaji dan lain-lain. Tapi juga ada ibadah-ibadah lain. Kita baik dengan orang lain, yang Allah redha, itu juga bagian dari ibadah. Teman-teman jadi ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan rumah yang tiada habis-habisnya, itu juga bentuk dari ibadah. Ibu baik kepada suami, mendidik anak-anak, itu bagian dari ibadah. Teman-teman yang bekerja di luar, membantu perekonomian keluarga, itu bagian dari ibadah. Teman-teman memberikan makanan kepada tetangga, itu bagian dari ibadah. Banyak sekali ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya adalah Allah minta kita memperhatikan setiap tindak tanduk kita. Pastikan sebelum kita berbuat, kita pikir dulu, apakah yang saya katakan ini bentuk ibadah kepada Allah? Kalau iya, katakan. Kalau tidak, dikunci mulutnya. Apakah yang saya lakukan ini membuat Allah redha, membuat Allah senang? Kalau iya, lakukan. Kalau enggak, jangan dilakukan, teman-teman sekalian. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ay yutraka sudah." Apakah manusia mengira bahwa ia dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Artinya, teman-teman sekalian, semua aktivitas kita, orang-orang yang beriman pasti akan berpikir terlebih dahulu. Dia berhenti sejenak. Yang saya lakukan ini membuat Allah ridha, saya lakukan. Kalau yang saya lakukan, yang saya katakan membuat Allah tidak ridha, maka saya akan hindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia itu. Begitulah teman-teman sekalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sholat kita sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikrar yang kita selalu ucapkan berkali-kali dalam sholat kita. Yang artinya semua dari kita ini, semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah. Kita serahkan hidup kita, mati kita, ibadah kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, betulkah dalam kehidupan seperti itu? Betulkah kita melakukan semua pekerjaannya lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada kepentingan-kepentingan yang lainnya? Syarat diterimanya ibadah adalah lillah dan mengikuti apa yang menjadi diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita sadar bahwa kita ini adalah seorang hamba dan hamba itu punya tugas yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lakukan semua aktivitas kita ini bernilai ibadah, teman-teman sekalian. Bernilai ibadah. Ibu-ibu buat baik pada suami ibu, ibu tetap masak, ibu tetap ngurusin rumah walaupun kadang-kadang suami mengesalkan hati kita. Kenapa ibu lakukan begitu? Karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan kebaikan ibu sebiji zarah, Allah balas. Maka yang akan kejahatan sebiji zarah, Allah balas. Makanya kalau orang-orang yang salihah, seorang wanita yang salihah, gak mungkin dia akan mengatakan suami saya membuat saya kesal, tidak bisa melakukan hal demikian. Gak mungkin dia begitu. Karena gak ada gunanya bagi dia. Dia tahu semua perbuatan baik akan kembali ke dirinya sendiri dan Allah balas. Sebiji zarah kita buat jahat, Allah juga balas. Orang yang menyakiti hati kita, dia buat dosa, Allah balas. Kita tugasnya berbuat baik, Allah balas. Asantum bi anfusikum wa asantum falah. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri, kejahatan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Maka seorang hamba Allah pasti
dakwah saya di sekarang itu banyak volunteer, Bu. Para relawan yang mengatur ini itu, relawan yang mengumpulkan donasi dari sedekah atau surfak ibu-ibu semua, itu relawan Masya Allah. Apa yang mereka dapat? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus panitia Masya Allah persiapan acara yang buat banner dan segala macam, yang pegang kamera itu semuanya volunteer. Untuk apa? Untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi masih ada kesempatan beramal soleh, ambil rebutan kita ambil amal soleh itu, teman-teman sekalian. Ibu-ibu lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, ketika orang-orang sudah meninggal dunia, mereka bilang sama Allah, ya Allah, kenapa kau tidak tunda kematianku ya Allah, supaya aku bisa beramal soleh dan aku bisa sedekah ya Allah. Orang-orang yang meninggal dunia itu pengen agar Allah, seandainya Allah tunda kematian saya masih bisa melakukan amal-amal soleh. Jadi jangan pernah menghilangkan kesempatan ketika ada amal soleh di hadapan kita, teman-teman sekalian. Apapun itu. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat dalam hal apa? Kalau ibu punya ilmu, berikan ilmu untuk orang lain. Kalau ibu punya harta, berikan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedekah itu bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Betapa banyak fakir miskin doa sedekah, teman-teman sekalian. Orang-orang yang mau. Kalau kita punya tenaga, berikan tenaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman-teman yang memang berkonsentrasi mengatakan saya ini nggak punya ilmu, saya juga nggak punya harta, saya punya tenaga. Jadi pekerjaannya dia suka sekali bawa rumah yang di musola dia cuci, Bu, sampai bersih dia balikan lagi ke musola, sehingga dia berharap dengan mukena yang bersih yang sudah dicucinya itu, setiap orang yang beribadah dengan mukena itu dia mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah kita mau masuk syurga Allah, pastikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungan yang baik. Apa kata para ulama? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi perilaku kita dengan sesama manusia itu bergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban ini bulannya Rasulullah banyak puasa. Jadi silakan ibu-ibu berbanyak puasa atau mengganti puasa yang kemarin belum sempat dibayar puasanya. Bulan Sya'ban adalah juga bulan para pembaca Al-Quran. Silakan untuk banyak membaca Al-Quran atau banyak dengar murotal ayat suci Al-Quran. Atau mungkin ibu mau nambah hafalan Qurannya, silakan. Dan jangan lupa untuk rencanakan di bulan Ramadan harus lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Kita seorang hamba, tugas hamba adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meniatkan seluruh yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Semuanya. Ibu-ibu datang ke sini, mudah-mudahan Allah nilai sebagai sebuah ibadah. Menuntut ilmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Menuntut ilmu untuk ibadah. Orang-orang yang sedang menuntut ilmu di bumi dan penduduk langit itu sedang meminta ampun kepada kita, kepada Allah untuk kita. Ini juga bagian dari ibadah. Ibu pulang ke rumah nanti beresin rumah itu bagian dari ibadah, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, para wanita ini gampang masuk syurga dari 4 pintu. Silakan dia masuk syurga dari pintu mana saja yang dia ingini. Pertama, kalau dia salat 5 waktu. Kedua, kalau dia puasa di bulan suci Ramadan. Ketika dia taat pada suaminya, selama suaminya menyuruh pada ketaatan, karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Yang keempat adalah kita menjaga diri dan harta suami. Silakan para wanita masuk syurga dari pintu mana saja yang mereka senangi. Baik, beranjak dari peran kita sebagai seorang hamba Allah. Yang kedua adalah mau masuk syurga, perhatikan peranmu sebagai seorang anak bagi kedua orang tuamu. Teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita berapapun umurnya, tetap kita adalah anak dari orang tua kita, betul? Entahlah orang tua kita masih ada atau tiada, kita tetap anak. Dan Al-Quran menyuruh kita betul-betul birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Seorang teman pernah bercerita kepada saya punya hubungan yang sangat buruk dengan ibu saya, dengan ayah saya. Saya kabur dari rumah, saya berniaga, berbisnis, tidak ada satupun yang berhasil. Suatu ketika saya rindu, saya pulang ke rumah dan saya minta maaf kepada kedua orang tua, minta doa, minta restu, minta redha kepada orang tua. Sejak saya minta maaf dan menjalin hubungan yang baik dengan orang tua saya, kemudian bisnis saya berangsur-angsur baik dan jadilah saya yang sekarang menjadi orang yang sukses. Ternyata keberhasilan atau ketidakberhasilan kita dalam kehidupan ini, salah satunya mungkin
berkenaan dengan bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu. Kadang-kadang kita merasa hidup saya kok susah ya, rumah tangga saya nggak baik, usaha saya nggak lancar. Mungkin ada dosa kita kepada orang tua kita yang membuat orang tua kita terluka, sehingga orang tua kita mengatakan sesuatu yang mana kalimat itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Rasul ingatkan pada kita semua, ada doa-doa yang mustajab yang langsung didengar Allah, doa pemimpin yang adil, doa orang yang dalam perjalanan, doa orang yang dizalimi, dan doa orang tua kepada anaknya. Maka sebagai seorang anak mau masuk surganya Allah, gimana bisa masuk surga sementara kunci surga kita ada di orang tua kita, teman-teman sekalian. Oleh karena itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 23 ada kalimat tentang birrul walidain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Isra 23. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Hal yang senada dalam surah Luqman ayat 14 juga begitu. Uniknya di dalam Al-Quran, sebelum kita menuju ke birrul walidain, Al-Quran selalu membahas tentang tauhid terlebih dahulu. Jangan menyebutkan Allah. Lihat Al-Isra 23 tadi, jangan menyembah kepada selain Allah, barulah birrul walidain, barulah berbakti kepada kedua orang tua. Surah Luqman 13 ayat 14 juga begitu. Ayat 13 dan 14 juga begitu. Surah Luqman 13 mengatakan, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, mereka telah berbuat kezaliman yang besar. Dan perhatikan kalimat berikutnya, tetap sama, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam surah Luqman 14 kalimatnya adalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin fisaluhu fi 'amaini an yashkur li walidayhi. Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, khususnya kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau masuk syurga ternyata dalam Al-Quran langkah berikutnya setelah kau pastikan hubunganmu dengan Allah baik sebagai seorang hamba, kedua adalah engkau sebagai seorang anak. Bagaimana sikapmu dengan orang tuamu? Betapa banyak anak-anak zaman sekarang kalau kita lihat di video-video yang viral di sosial media, anak menggugat ibunya di pengadilan karena masalah berebut harta warisan. Na'udzubillah min dzalik. Anak yang kasar pada ibunya, banyak ibu yang takut pada anak-anaknya. Anak-anak yang kasar lisannya, anak yang pukul ibunya banyak juga, teman-teman sekalian. Kita nggak mau menjadi anak-anak yang seperti itu. Kita mau hidup kita baik, hidup kita penuh keberkahan. Dan bagi teman-teman semua yang masih punya orang tua, masih ada dua hal yang kita dapatkan. Kita perlu ridha, kita perlu doanya, kita perlu nasihatnya. Kalau orang tua kita sudah tiada, kita kehilangan dua-duanya, betul? Kita kehilangan doa mereka, kita kehilangan nasihat-nasihat mereka. Maka bagi yang orang tua yang masih ada, kita perlu nasihat mereka, doa-doa mereka. Maka apa sih manfaat berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa Islam mengajarkan kita sungguh-sungguh bakti kepada orang tua? Apa manfaatnya? Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah memudahkan jalan kita menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu syurga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian teman-teman sekalian, perhatikan banyak sekali kita sibuk cari syurga di luar. Kita lupa syurga itu ada di rumah kita sendiri. Siapa itu? Ibu kita, ayah kita. Syurga itu ada di dekat kita. Kita lupa, teman-teman sekalian. Termasuk juga istri yang saleh, bantu suaminya untuk bakti sama orang tuanya. Jangan ada istri yang mengatakan, wahai suami, dari saya kali ibu, kamunya bisa, teman-teman sekalian. Seorang istri yang saleh akan bantu suaminya untuk bakti pada ibunya, pasti seperti itu. Ya, suaranya agak menggema. Ya, yang kedua, apa manfaat kita bakti kepada kedua orang tua kita? Akan dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki kita, teman-teman sekalian. Dalam hadis surat Ahmad, Rasulullah SAW ingatkan, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan silaturahim. Jangan bermusuhan antar saudara, jangan bermusuhan dengan ibu, dengan ayah, dengan kakak, dengan adik, dengan paman, dengan bibi, jangan.
Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jangan, itu sudah bulan Sya'ban. Bulan Ramadan itu bulan suci. Kita ingin masuk kepada bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih. Sehingga tugas kita, kembali lagi tadi yang kedua, manfaat kita bakti kepada kedua orang tua kita adalah kau akan dipanjangkan umurnya. Artinya umurmu akan penuh dengan keberkahan dan diberkahi rezekimu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan tak ada lagi di antara kita yang bermusuhan dengan sanak keluarga, dengan ibu, dengan ayah, dengan paman, dengan bibi. Itu orang yang paling berhak untuk kita punya hubungan baik dengannya. Kenapa kita bisa punya hubungan baik dengan orang lain sementara orang-orang yang kerabat dekat kita ini kita bertengkar terus dengannya? Minta kepada Allah untuk kita bisa memaafkan mereka kalau memang sedang berselisih. Minta kepada Allah untuk kita pun juga ringan dalam meminta maaf. Meminta maaf bukan kita yang salah, bukan hanya kita yang salah kita minta maaf. Tapi orang yang minta maaf adalah orang yang menunjukkan kerendahan hatinya supaya permusuhan itu tidak berlarut-larut teman-teman sekalian. Menjalin tali silaturahim makna yang sesungguhnya adalah kita menjalin hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara kita. Gak boleh bermusuhan terus sampai kapan? Semua orang ada batas usianya, jangan sampai hanya karena urusan-urusan yang seperti itu kemudian kita bermusuhan terus-terusan. Kita belajar pada anak-anak. Anak-anak hari ini bertengkar, berapa detik kemudian dia berdamai. Kita hari ini bertengkar, 7 turunan masih berantem terus. Kita gak ingin seperti itu teman-teman sekarang ya. Jadi yang kedua, keutamaan kita bakti sama orang tua adalah kita akan dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki. Dan ketiga, keutamaan kita untuk bakti sama orang tua kita mendapatkan doanya orang tua. Tadi saya sudah katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi yang dikabulkan oleh Allah. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang sabar dan sedang berpergian, dan doanya orang tua pada anak-anaknya. Jangan sampai, hati-hati orang tua kita mengeluarkan kalimat yang membuat kita celaka karena kalimat-kalimat itu. Ini pernah terjadi pada seorang yang namanya Juraij. Dalam hadis riwayat Muttafaqun alaih dijelaskan, Juraij ini sedang beribadah, ibadah sunnah. Ibunya memanggilnya. Juraij tidak memperdulikan panggilan ibunya dan ibunya marah. Memenuhi panggilan ibu sebuah kewajiban teman-teman sekalian, ibadah sunnah ya ibadah sunnah. Maka ibu mengatakan, saya marah kepadamu ya Juraij, semoga engkau nantinya akhir hidupmu engkau akan difitnah dengan para penzina. Jadi kadang-kadang kalau kita marah kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik yang ternyata Allah kabulkan doanya. Maka Juraij ini ahli ibadah teman-teman sekalian. Tiba-tiba difitnah satu hari nanti oleh seorang penzina, dan penzina itu mengatakan aku ini punya bayi karena hasil hubunganku dengan Juraij. Dan Juraij tersenyum. Raja berkata, Juraij kau akan dihukum, kenapa kau tersenyum? Kata Juraij, aku teringat doa dari ibu. Dan singkatnya Allah menyelamatkan Juraij karena bayi itu bisa berbicara bahwa bayi itu mengatakan bukan ayahku, bukan Juraij, melainkan seorang pengembala. Begitu teman-teman sekalian. Jadi hati-hati kalau kau menyakiti hati ibu atau ayah yang mengeluarkan kalimat sesuatu dan itu menyulitkan hidup kita. Maka untuk masih ada waktu minta maaf kembali kepada orang tua kita, teman-teman sekalian, supaya kita bisa mendapatkan doa baik darinya. Ada dosa yang luar biasa ketika kita lakukan pada orang tua, dosa durhaka. Ketika seorang bertanya, Rasulullah, apa itu dosa besar? Maka Rasul jawab, mau tahu apa itu dosa-dosa besar? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, Rasulullah menjawab, dosa-dosa besar adalah pertama, kau persekutukan Allah, kedua, kau durhaka kepada kedua orang tua, dan ketiga, kau memberikan sumpah palsu. Dan Rasulullah mengulang-ulang terus perkataan itu sampai-sampai para sahabat berkata dalam hati, duhai seandainya Rasulullah diam. Sambil Rasulullah memberikan perhatian besar, jangan sekali-kali menyebut kepada Allah, jangan kau membuat durhaka kepada kedua orang tua, dan jangan memberikan sumpah palsu. Kalau engkau tahu itu benar, ucapkan yang benar. Kalau itu salah, ucapkan yang salah. Jangan sekali-kali engkau memberikan sumpah-sumpah palsu. Kemudian Rasulullah juga ingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini dan juga dibalas dosanya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus tali silaturahim. Rasulullah mengingatkan balasan yang disegerakan di dunia dan pasti di akhirat adalah mereka yang berbuat zalim dan juga mereka yang memutus tali silaturahim atau tali silaturahim. Perbuatan itu dibalas segera oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita untuk membahagiakan orang tua kita? Bagaimana cara kita bakti sama kedua orang tua kita? Pertama, menuruti perintah-perintahnya. Hadis
Hadis riwayat Bukhari dijelaskan, ridullah ridul walidain, suqtullah suqtil walidain. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Jadi nggak ada anak-anak yang solehah itu sekarang banyak zaman-zamannya Bu. Mereka pergi lari bersama dengan kekasihnya dan melakukan kawin lari. Kemudian mereka mengatakan kalau saya sih kawin lari aja, tapi juga kalau punya anak orang tua saya restui. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang tahu tentang bakti sama orang tua. Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, murka Allah bergantung pada murka orang tua. Hati-hati, orang tua marah dia bisa mengucapkan apapun dan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk teman-teman semua, ya, Ibnu Umar mengatakan termasuk membuat orang tua menangis adalah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Jadi yang pertama cara kita berbakti pada kedua orang tua kita adalah kita menuruti perintah keduanya. Termasuk asal muasal kenapa pesantren tahfiz Maskan Hafat ini terbangun dari ibu sekalian. Ketika saya tanya pada ibu saya, Bu, ibu mau anak-anak ini mau seperti apa? Ibu mau anak-anak ibu ini suksesnya seperti apa? Oke, sudah begini, dokter sini sudah begini, Ricci sudah begini. Ibu mau sukses itu seperti apa? Kata ibu saya, ibu ingin sekali anak-anak ibu dan ibu punya anak-anak yang banyak menghafal Quran, kata beliau. Maka tugas kami para anak-anaknya mengabulkan doa tersebut. Maka terciptalah pesantren tahfiz ini yang dimana anak-anak angkatnya ibu itu banyak di situ dalam menghafalkan Al-Quran. Begitu pula sahabat kami namanya Usama bin Zaid, teman-teman sekalian. Usama bin Zaid mempercantik kebun kurmanya sampai para sahabat bertanya, kenapa kau percantik kebun kurmamu itu? Kata Usama bin Zaid adalah karena ibuku suka sekali dengan kebun-kebun kurma yang indah. Maka aku pun merapikannya agar ibuku bahagia. Selagi kita masih bisa membuat ibu kita bahagia, lakukan teman-teman sekalian selama itu tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Tidak ada susahnya membahagiakan orang tua kita kalau kita mampu. Saya punya cerita teman-teman sekalian. Ada seorang ibu yang hidup sendiri karena semua anak-anaknya di luar negeri. Ibunya sudah 70 tahun dan ibunya dalam keadaan sakit, masuk rumah sakit dalam keadaan koma, baru satu persatu anaknya pulang. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa menghakimi kenapa ibu itu sendiri, kenapa anak-anaknya tidak mendampingi. Wallahu a'lam. Ada banyak cerita di balik itu. Tapi yang jelas adalah kita sebisa mungkin kita minta agar ibu-ibu kita berada di dekat kita. Masing-masing keluarga punya ceritanya masing-masing, tapi untuk orang tua ditinggal sendirian itu bahaya teman-teman sekalian, betul gak? Saya bersyukur kepada Allah teman-teman sekalian, ayah saya itu wafat dalam keadaan sedang bersama kami. Karena ayah saya itu masih banyak pekerjaan di kota Batam dan seluruh kami di Jakarta. Tapi Allah hadiahkan bagi keluarga kami, ayah saya meninggal di Jakarta pada saat seluruh keluarga ada di situ, di rumah itu. Maka sebelum kita menyesal teman-teman sekalian, pastikan keluarga kita, ayah ibu kita berada di dekat kita. Pastikan itu sebelum terjadi apapun yang membuat kita menyesal. Berikutnya yang kedua, cara kita berbakti pada kedua orang tua kita, jangan menyakiti hati keduanya. Tadi saya katakan kata Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar mengatakan membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita ingat-ingat apa yang membuat orang tua kita bersedih? Itu lisan kita, mungkin perbuatan-perbuatan kita, mungkin kita mendahulukan keluarga kita dibanding dengan ibu kita. Begitulah teman-teman sekalian. Ya, jadi orang tua semakin tua semakin seperti anak-anak kan semakin sensitif, semakin cepat ngambek mungkin. Maka anak-anak kita, semua anak-anak dari orang tua kita mencoba memahami orang tua punya batas waktu, nggak selamanya itu teman-teman. Mudah-mudahan kita digolongkan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, bagaimana cara bakti kepada kedua orang tua? Berakhlak mulia di hadapannya. Ada seseorang yang datang kepada Rasul, saya mau berjihad. Kata Rasul, kamu punya orang tua di rumah? Punya Rasul. Pulang ke rumah dan jihad kepada orang tuamu. Pulang ke rumah dan berbakti kepada kedua orang tuamu. Kamu cari syurga kan? Syurganya ada di rumahmu sendiri, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk ibu-ibu semua dan kita semua, kita berakhlak mulia di hadapan keduanya. Kemudian yang keempat, lalu bagaimana kalau orang tua kami sudah tiada? Bagaimana cara kami untuk berbakti kepadanya? Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, kata Rasul, bagi kalian yang memiliki orang tua yang sudah meninggal dunia, masih ada cara untuk berbakti kepada kedua orang tua, yaitu mendoakan keduanya, beristighfar untuknya, minta ampun untuknya, menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, memuliakan teman-temannya, termasuk juga sedekah atas namanya.
Sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, itu cara kita berbuat baik kepada mereka, teman-teman sekalian. Mohon izin cerita, bukan bermaksud teriak, tidak bermaksud apa-apa. Kami, kakak beradik, Bu, semuanya sudah di Jakarta. Kami lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau. Ada rumah kami masa kecil yang dibangun oleh papa dengan keringatnya. Dia menabung sedikit demi sedikit sehingga ada rumah itu, rumah masa kecil kami. Saya dan adik-adik semua sudah di Jakarta. Ibu kami pun di Jakarta, tak mungkin tinggal sendirian di kota Batam. Rumah itu kosong. Maka apa yang kami lakukan? Rumah itu kemudian menjadi rumah Quran, sekali hafal, rumah Qurannya Pak Suryanto. Yang kami berharap agar semua anak-anak penghafal Quran yang ketika mereka baca Quran itu menjadi pahala bagi ayah kami. Tidak ada lagi yang kami bisa lakukan, teman-teman sekalian. Dan ternyata apa yang saya lakukan banyak dilakukan oleh orang-orang lain. Kita lihat kemarin, saya tak sengaja lihat dalam sebuah video bagaimana Pak Erick Thohir beliau membuat masjid At-Thohir atas nama ayahnya. Masya Allah. Begitu pula dengan kita. Kita nggak sempat berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sudah aku atas namanya, teman-teman sekalian. Nggak perlu semampu kita. Mungkin kita nggak bisa hebat dan sebanyak itu. Sedikit, nggak apa-apa. Semampu kita atas namanya. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada juga ibu-ibu yang mengatakan suami saya meninggal, saya sudah pakai nama suami. Nggak apa-apa. Itu cara kita berbuat baik kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Begitu, teman-teman sekalian. Ketiga, yang ingin saya sampaikan juga, teman-teman sekalian, tadi peran kita sebagai seorang hamba Allah, peran kita sebagai seorang anak, ketiga peran kita sebagai seorang istri. Mau masuk syurga Allah, kata Rasulullah, perhatikan wahai istri, kedudukanmu di depan suamimu, karena suamimu adalah kunci syurga dan nerakamu. Siti Khadijah radhiyallahu anha mengajarkan pada kita menjadi seorang istri yang sangat luar biasa. Siti Khadijah mendampingi Rasulullah dalam keadaan suka dan duka. Mendampingi dakwah Rasulullah, menyerahkan seluruh hartanya. Pada saat Siti Khadijah meninggal dunia, Siti Aisyah sangat cemburu kepada Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa kau masih mengingat-ingat wanita tua yang sudah meninggal itu, sementara engkau sudah diganti dengan seseorang yang lebih baik? Maka Rasulullah ingatkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Khadijah yang memberikan hartanya pada saat tidak ada seorang pun yang memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah ini. Siti Khadijah lah yang mempercayaiku di saat orang lain tidak percaya pada dakwah ini. Dan dari rahim Siti Khadijah dia memberikan aku anak-anak, di mana istri-istri lain tidak memberikan aku anak-anak. Maka terdiamlah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Khadijah begitu membekas di hati Rasulullah SAW. Kenapa? Karena begitu setianya mendampingi Rasulullah. Kalau suami kita sehat, suami kita kaya, suami kita hebat, gampang kita mendampingi suami kita. Tapi tidak semua istri mampu setia kepada suami ketika suami sakit, ketika suami terjatuh, bangkrut. Tidak semua istri, betul nggak teman-teman sekalian? Saya juga mendapat cerita dari seorang teman. Oke, mau nggak dengar cerita kakak kata beliau? Kakak ini punya suami. Kami ini 5 tahun pertama sangat bahagia. Tapi tahun ke-6 suami kakak stroke. Padahal umur kakak masih 20 tahunan lebih pada saat itu, masih muda. Tapi suaminya stroke katanya, nggak bisa jalan. Jadi yang membersihkan kotorannya istrinya, yang nyuapin istrinya, yang kerja cari nafkah, cari penghasilan istrinya juga. Dan sampai hari ini puluhan tahun rumah tangga mereka bertahan. Pertanyaannya, gak semua orang bisa seperti istri itu, teman-teman sekalian, betul gak? Gak semua orang. Orang-orang pilihan, Masya Allah. Makanya Siti Khadijah kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, katakan kepada Siti Khadijah, dia mendapatkan salam dariku, dari malaikat Jibril dan dari Allah. Dan untuknya, berkat kesabarannya, disediakan rumah di syurga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan lagi. Siti Khadijah mendapatkan rumah di syurga berkat kesabarannya, teman-teman sekalian. Gak mudah mendampingi dakwah Rasulullah, gak mudah. Umat Islam itu boykot, diisolasi, diasingkan pada tahun 7 Nabi sampai 10 Nabi. Siti Khadijah bisa pilih untuk tinggal di rumahnya sendiri dengan harta kekayaan, tapi Siti Khadijah memilih untuk setia bersama Rasul dengan umat Islam lainnya. Kita sebagai seorang istri, saya pun menasihati dari saya sendiri, tidak mudah memang. Kadang-kadang suami mengesalkan hati kita, membuat kita sebal, membuat kita kesel. Kadang-kadang seperti itu. Manusia biasa, teman-teman sekalian. Tapi Masya Allah, ulama kita ini mengatakan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Kadang kita kesal dengan suami kita, maka tak ada cara lain. Langkah pertama adalah sholat kita perbaiki, ngaji kita perbaiki, puasa kita perbaiki. Tapi
minta kepada Allah melembutkan hati kita supaya Allah jaga keluarga kita. Dan ingat orang-orang saleh itu selalu punya doa. Dalam surah Al-Furqan ayat 74, itu ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri orang saleh. Salah satunya dia akan jaga keluarganya dengan cara dia berdoa sungguh-sungguh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa teman-teman sekalian? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah pasangan dan anak-anak jadi qurrata a'yun, jadi penyejuk mata dan penyejuk hati untukku. Dan jadikanlah aku contoh yang terbaik untuk orang-orang yang lain. Menjadi asbab hidayah, penyebab datangnya hidayah untuk orang-orang lain. Jadikan aku sumber kebaikan bagi orang lain, sumber inspirasi kebaikan, contoh teladan bagi orang lain. Begitulah teman-teman sekalian, kita sebagai seorang istri, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bagaimana kita mencontoh Siti Khadijah radhiyallahu anha. Gak mudah, tapi bisa. Masya Allah. Banyak sekali kisah-kisah ya teman-teman sekalian. Seorang istri juga bercerita, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu dan lain hal, saya tidak mendapatkan nafkah batin, kata beliau. Dan beliau katakan, saya sabar insya Allah, tetap bersama dengan suami insya Allah Allah akan berikan balasan yang di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita punya ujiannya masing-masing dalam rumah tangga, betul ya Bu? Maka jangan pernah terkecoh dengan foto-foto indah di sosial media. Foto-foto keromantisan di sosial media adalah foto-foto pilihan. Gak mungkin orang bertengkar itu masuk ke sosial media, gak mungkin. Jadi jangan pernah kita iri dan tidak kita banding-bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Dan kita katakan suami kita ini gak ada kebaikan sama sekali. Suami orang lain romantis, suami orang lain baik, suami orang lain luar biasa. Suami kita adalah jodoh terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan hanya kita lah yang memang kata Allah mampu untuk menghadapinya. Kata Allah memang dialah takdir yang terbaik. Kita diberikan untuk mereka, mereka diberikan untuk kita karena memang kita bisa, insya Allah. Insya Allah. Makanya semoga terus berdoa, semoga Allah jaga dengan kehidupan yang naik turun dalam rumah tangga, Allah jaga keluarga kita insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian. Berikutnya, setelah menjadi seorang istri, ini juga hal yang saya ingin bahas juga, ya, bagaimana kita posisinya sebagai seorang ibu. Sebagai seorang ibu teman-teman sekalian, ibu ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Saya selalu suka untuk bercerita tentang Siti Hajar. Posisi kita sebagai seorang ibu, belajar dari Siti Hajar. Apa itu Siti Hajar? Bagaimana kisahnya? Allah Subhanahu wa taala takdirkan Siti Hajar berpisah tempat dengan suaminya. Siti Hajar seorang diri mendidik anaknya, membesarkan anaknya di sebuah lembah, di sebuah tempat yang kita kenal dengan nama Mekah, yang pada saat itu tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada orang. Bayangin bagaimana bisa hidup? Tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tanah tandus barang pasir. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menangis meraung-raung, apakah Siti Hajar terdiam dan merenungi nasib dan tidak melakukan apa-apa? Apakah Siti Hajar mengatakan, ya Allah, kenapa nasibku begini? Dan dia memandang anaknya saja tanpa melakukan apa-apa. Kalau Siti Hajar mau begitu, bisa saja, karena Siti Hajar tahu ini juga nggak ada apa-apa di sini, air aja nggak ada, mau hidup bagaimana? Kalau Siti Hajar memilih menyerah, bisa saja menyerah. Tapi Siti Hajar mengajarkan kepada ibu, wahai para ibu dan saya, jangan pernah menyerah, terus bersemangat, terus husnuzon, terus berjuang untuk anak-anak kita supaya dia bisa tumbuh hebat, tumbuh jadi pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Siti Hajar. Siti Hajar gak pernah diam, gak pernah putus asa, gak pernah berhenti, gak pernah sungguh-sungguh pada takdir Allah, gak pernah. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Lari mencari minuman untuk anak yang sedang menangis ini. Lalu lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, bolak-balik Bukit Sofa Marwah. Kalau sekarang sudah enak teman-teman, ada AC, ada lantai, bisa sa'i ketika umrah atau haji, mudah. Kalau dulu Siti Hajar sendirian tanpa alas kaki pada pasir tandus panas, lari untuk mencari air untuk anaknya bisa hidup, gak pernah berhenti, gak pernah putus asa, gak pernah menyerah. Sampai akhirnya Allah takdirkan air itu ada di bawah kakinya Nabi Ismail alaihissalam, air Zam-Zam yang kita kenal. Allah kasih hadiah itu berkat buah kesabaran, buah pengorbanan, buah perjuangan, buah semangat dari seorang ibu. Kadang-kadang dalam menghadapi anak-anak kita kadang ujiannya macam-macam ya ibu sekalian. Ada yang anaknya diuji dengan sakit. Kalau saya ada kelainan mata, kelainan genetik, karena saya punya
sekalian. Dan saya perhatikan ibu-ibu lain, ibu-ibu yang luar biasa yang dianugerahi anak yang hebat. Masya Allah, kata mereka apa? Saya belajar dari mereka. Kata mereka apa? Boki, yang paling mahal itu semangat. Kalau kita udah nggak punya semangat, kita nggak mungkin bergerak untuk memberi pengobatan terbaik untuk anak-anak kita. Saya nggak punya uang, iya nggak punya uang, kita pasti bisa berusaha kalau kita punya semangat. There is a will, there is selalu ada jalan. There is setiap ada keinginan pasti ada jalan. There is a will, there is a way. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. Kalau kita berhenti nggak bisa, anak kita butuh kita, betul ibu sekalian. Ada yang Allah uji anak-anaknya mungkin sekarang lagi susah-susahnya diatur mungkin di masa-masa remaja. Jangan sampai seorang ibu mengatakan terserah mau ngapain. Yang penting ibu udah ngasih tahu terserah. Itu betul-betul tidak peduli lagi teman-teman sekalian. Walaupun dalam hati kita pasti peduli dengan anak kita. Tapi seorang ibu nggak menyerah. Dia pasti menarik anak-anaknya ayahnya dan selalu mendampingi anak-anaknya terus. Kadang-kadang Allah uji anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita itu jadi penyejuk hati. Kadang-kadang anak kita itu jadi musuh atau Allah 14 dan ayat 15 jadi musuh, jadi ujian macam-macam. Tapi ibu yang hebat, Masya Allah, dia selalu berjuang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Seorang ibu andaikan nyawa ini bisa diberikan kepada anak, dia pastikan anaknya itu tetap hidup. Ya kan? Seandainya seorang ibu suruh pilih mau ibu yang hidup atau anak yang hidup, pasti kita pilih anak kita yang hidup. Ya kan? Cintanya seorang ibu, Masya Allah. Maka itulah yang kita inginkan dalam kita mendidik anak-anak kita, teman-teman sekalian. Bagaimana seorang ibu sungguh-sungguh untuk anaknya. Mari kita lihat ibundanya para ulama, ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak ulama-ulama kita itu yatim. Mereka itu single fighter, single mother. Jadi suami-suaminya meninggal dunia. Tapi mereka mampu menghantarkan anak-anaknya jadi anak-anak hebat. Kenapa? Karena ibunya hebat, teman-teman sekalian. Bukan ibunya sekolah S2, S3, profesor, bukan. Ibu-ibu ini di zaman ini tidak mengerti tentang hal-hal yang seperti itu, bukan. Tapi ibu ini punya tekad yang kuat untuk anak itu jadi anak yang hebat. Jadi berjuang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya merencanakan pendidikan untuk anak-anak itu. Imam Syafi'i dari Gaza dibawa ibunya menuju ke Mekah, belajar dengan guru-guru hebat. Nak, hafal Quran, nak, belajar bahasa Arab, nak, belajar ilmu-ilmu lainnya, nak. Sehingga Imam Syafi'i menjadi seorang imam yang hebat, seorang ulama yang luar biasa, Masya Allah. Karena apa? Karena ibu yang hebat yang ada di sisinya. Sementara kalau kita ibu kita mengatakan, ya anakku ini, anak bodoh, anak durhaka, anak kurang ajar, kalimat kita saja sudah merendahkan dia. Ya pasti anak kita akan menjadi anak yang begitu. Tapi ibundanya para ulama ini membesarkan anak-anaknya dengan kata-kata engkau anak hebat, engkau orang hebat, engkau orang luar biasa. Satu kisah dari teman saya, beliau menceritakan pada saya, beliau seorang pengusaha dengan omset yang miliaran rupiah, Masya Allah. Beliau cerita kepada saya, hadir juga di YouTube saya. Beliau cerita begini, waktu ayah saya masih ada, ayah saya selalu mengatakan kepada teman-temannya, anak saya ini orang besar, anak saya ini orang hebat. Ketika qadarullah ayah saya meninggal dunia, saya diletakkan di panti asuhan dan kehidupan semuanya berubah. Saya menjadi orang yang kesusahan dalam ekonomi. Tapi saya selalu ingat ketika saya susah, saya ini orang besar, kata ayah saya. Orang besar gak mungkin menyerah, orang besar gak mungkin putus asa, orang besar gak pernah berhenti, orang besar selalu berjuang dan terus-menerus berjuang. Jadi, apa perkataan ayahnya dia ingat. Bayangkan kalau ibu-ibu kita dengan mudahnya kita katakan anak bodoh. Di pikiran dia dikatakan memang saya bodoh, kok bagaimana lagi? Begitu kan ibu-ibu sekalian? Maka gak boleh seorang ibu mulai beli anak-anaknya dengan kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh. Gak boleh. Semua perkataan ibu adalah doa. Boleh gak kita ganti semua kalimat negatif dengan anak yang saleh, anak yang baik, Masya Allah, anak yang pejuang agama Allah. Katakan begitu teman-teman sekalian, karena semuanya itu adalah doa teman-teman semua. Baik, sebagai seorang ibu, tugas kita adalah terus menuntut ilmu, terus belajar. Bagaimana sesuatu yang kosong bisa mengisi sesuatu yang lain. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali parenting, pola-pola asuh. Ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran 35-37. Itu pola pengasuhannya Ibunda Siti Maryam kepada Siti Maryam. Ada 5 poin di situ. Saya tidak jabarkan, tapi saya sebutkan poin-poinnya saja. Apa itu teman-teman sekalian yang dicontohkan oleh Ibunda Siti Maryam dalam mendidik anaknya? Yang pertama, bertekad agar anak itu jadi penolong agama Allah sejak anak itu dalam kandungan. Yang kedua, menamakan ini sama itu Maryam, ya. Memberikan nama anak itu anak yang baik. Ketiga, didoakan anak-anak itu.
Dan yang keempat, anak-anak itu diberikan guru-guru dan tempat yang baik. Jadi Zakaria alaihissalam ini di Siti Maryam. Siti Maryam ditempatkan di Baitul Maqdis Palestina. Dan yang kelima, mau anak-anak kita hebat, pastikan makanan dan minuman yang masuk semuanya halal dan baik. Seperti Siti Maryam mendapatkan makanan halal dan baik. Itu semua yang tercantum dalam surah Al-Imran 35-37. Pendidikan lain kita lihat dalam surah Luqman 13-19 juga sama. Itu semua berisi pola pengasuhan anak. Pertama, tauhid. La tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan lihat panggilannya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Al-Quran mengajarkan kita memanggil anak-anak kita dengan kalimat yang lembut. Ya anakku sayang, ya bunayya, wahai anakku sayang, wahai belahan hati mama. Kalau saya panggil anak-anak saya bilang begini, wahai my soulmate. Kata anak saya, soulmate itu apa sih, Wan? Soulmate itu belahan jiwa. Belahan jiwa itu apa sih, Wan? Belahan jiwa itu bagian dari umat. Kalau yang lain apa, Wan? My bestie. Ya udah my bestie aja deh, Wan, katanya. Bestie itu apa, Pak? Sahabat. My bestie ya, best friend. Jadi kita panggil anak kita dengan panggilan sayang. Wahai belahan jiwa, wahai cintaku, wahai sayang, wahai anakku sayang. Panggil begitu teman-teman sekalian. Itu yang dilakukan Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 13-19. Dia selalu panggil anaknya dengan kalimat yang lembut. Pertama dalam surah Luqman 13, jangan menyekutukan Allah. Kemudian Luqman 14, bakti dan sayang kepada kedua orang tua. Ajarkan anak-anak kita bakti dan sayang kepada kedua orang tua. Kemudian seterusnya Luqman ayat 16. Ajarkan anak-anak kita untuk senantiasa diawasi oleh Allah. Luqman 17, ya bunayya aqimis shalah. Ajarkan anak-anak kita untuk menegakkan salat. Umur 7 tahun, salat. Harus salat, kata Rasulullah. Batas umur itu 7 tahun, salat 5 waktu. 10 tahun nggak salat kita tegur dia. Kita pukul dengan pukul yang tidak menyakitkan. Salat. Kemudian apa lagi? Ya bunayya aqimis shalah. Kemudian wahai anakku, suruhlah orang-orang mengerjakan pekerjaan yang baik dan mencegah perbuatan buruk. Anak kita suruh dakwah. Dakwah itu bukan hanya di panggung ngomong, ngajak orang, tidak. Dakwah itu mengajak orang lain kepada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran, itu dakwah. Ajarkan anak-anak kita peka dengan urusan-urusan hal seperti itu. Ada yang salat deh, dia sedang dakwah, teman-teman sekalian. Mama jangan lupa ya ma, kalau masuk kamar mandi doa itu dia sedang dakwah. Itu anak saya mengingatkan saya untuk masuk kamar mandi, doa dulu. Karena saya suka lupa, karena kita kebelah masuk aja langsung tanpa doa. Kemudian wasbir 'ala ma asabak. Dalam surah Luqman ayat 17, orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk sabar. Sabar sayang. Menghadapi apapun, sabarkan. Selalu ada buah yang manis atas sebuah kesabaran. Dan lihat Luqman ayat 18-19, orang tua mengajarkan anak-anaknya akhlak. Perkara akhlak. Percuma ilmu setinggi-tingginya tapi tidak ada akhlak. Benar nggak, Bu? Percuma sekolah S1, S2, S3, S1 atau apapun itu. Kalau ada akhlak. Semakin berilmu seseorang, semakin dia berakhlak, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Luqman ayat ke-18-19. Wala tusu'al haq dan halinas wa tamshif ardi marha. Jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Jangan jadi orang-orang yang sombong. Ajarkan anak-anak kita rendah hati. Selalu ada buah yang manis atas kerendahan hati. Orang-orang cinta kita karena kerendahan hati. Sebaliknya orang-orang benci kita kalau kita jadi orang yang sombong. Jadi peran kita yang keempat kalau masuk syurga Allah adalah kita pastikan anak-anak kita anak-anak yang punya ibu yang hebat seperti kita, insya Allah. Kita hantarkan anak-anak kita punya ibu yang hebat seperti kita. Dan kelima, kita masuk surga juga nggak bisa masuk surga sendirian. Kita masuk surga karena kita melakukan kebaikan untuk sekeliling kita. Makanya peran kelima adalah bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana peran kita sebagai anggota masyarakat? Masuk surga nggak mungkin sendirian. Surga terlalu besar untuk ditempati sendirian. Umat Islam bukan umat yang egois. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Kalau dia dapat hidayah, dia ingin saudara lain juga dapat hidayah. Kalau dia merasakan nikmat iman Islam, dia ingin saudara dia yang lain juga mendapatkan nikmat iman dan Islam. Orang Islam tidak mengatakan itu urusan dia, nerakanya dia. Nggak bisa. Kita ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr. Innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita ini bukan hidup sendirian. Mau masuk surga nggak bisa soleh sendirian. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beramal soleh, mereka yang beriman dan beramal soleh, dan yang keduanya terakhir adalah dakwah. Mereka yang selalu menasihati dalam
kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Nggak bisa orang Islam itu cuek, bebek, nggak mungkin bisa. Ibu lihat depan mata ada kemaksiatan, ibu diam aja dengan perasaan oh itu dosa-dosa dia, yang penting saya nggak bisa. Ibarat ibu dalam satu kapal, ibu tinggal di kapal bagian atas, saudara-saudara ibu tinggal di kapal bagian bawah. Karena saudara-saudara tinggal di bagian bawah, saya haus, saya bolongin aja deh kapalnya biar bisa minum. Kemudian kita tidak halang, karena kita pikir itu urusan dia, yang haus dia, urusan dia. Ketika dia bolongin kapal, air itu masuk. Yang tenggelam siapa? Semuanya, termasuk kita. Kenapa ada tempat yang Allah azab? Karena ada orang-orang soleh di dalamnya diam saja, tidak melakukan perbaikan-perbaikan untuk masyarakat di sekitarnya, teman-teman sekalian. Dan kita mau khususnya Cianjur ini ya, dan tempat-tempat lainnya semuanya berisi orang-orang soleh yang melaksanakan tugasnya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan juga orang lain kemungkaran, insyaallah. Begitu ya Bu. Dan terakhir, kita ini bisa kuat kalau kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Orang-orang Islam ibarat satu bata dengan bata-bata lain. Kita bisa kuat kalau kita bersama-sama. Dalam ukhuwah Islamiyah itu ada ta'aruf, ada kita saling mengenal. Gak mungkin kita saling menjalin persaudaraan kalau kita gak kenal. Ada namanya ta'awun, saling tolong menolong. Ada yang namanya tafahum, saling memahami. Takaful, saling menanggung beban. Mendahulukan teman-teman kita dalam urusan yang bukan ibadah misalnya. Sebagai penutup, saya menceritakan satu kisah dalam sebuah perang Yarmouk kalau tidak salah. Ada 3 sahabat yang kritis pada saat itu. Sahabat yang sudah terbaring lemah. Seorang sahabat mengatakan minum, wahai sahabat, minumlah air ini. Kata sahabat yang pertama, kasihlah kepada sahabat kita yang kedua. Dia butuh air, dia lebih butuh daripada saya. Orang ini datang ke sahabat yang kedua, wahai sahabat yang kedua, minumlah air ini supaya kau bertahan dan tidak mati. Kata sahabat kedua, kasihlah kepada orang yang ketiga, dia lebih butuh daripada saya. Orang ini lari lagi, wahai sahabat yang ketiga, minumlah. Kata sahabat yang ketiga, datanglah kepada sahabat yang pertama, dia lebih butuh daripada saya. Kemudian orang ini lari lagi, sahabat pertama sudah meninggal, sahabat kedua meninggal, sahabat ketiga meninggal dunia. Semuanya karena mereka peduli kepada saudara yang lainnya. Maka orang Islam, mereka pasti peduli dengan saudara-saudara lainnya. Kalau kita lihat ada orang-orang belum ngaji, kita ajak mereka ngaji. Kalau ada orang-orang belum baca Quran, kita ajak dia. Kalau ada orang-orang belum pakai jilbab, kita ajak dia, teman-teman sekalian. Kita ingin agar dia dapatkan nikmat hidayah sebagaimana kita dapat nikmat hidayah itu. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan dengan kelima hal yang sudah kita bahas pada hari ini membuat kita termotivasi bahwa PR kita, tugas kita sangat banyak. Sebagai hamba Allah, kedua sebagai anak, ketiga sebagai istri, keempat sebagai ibu, dan kelima sebagai anggota masyarakat. Semoga Allah berikan kita taufik untuk kita mampu melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup, marilah kita simak ada sebuah video wisuda dari seluruh penghafal Quran yang didoakan dari seluruh Indonesia. Mereka menghafalkan Quran, semoga kita terinspirasi untuk juga jadi penghafal Quran. Silakan videonya diputar.